Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itulah jiwa yang jujur, jiwa yang bersih itu tidak berani, tidak akan bisa membohongi dirinya sendiri. Nggak bisa. Itu kalau jiwa yang jujur. Kecuali kalau orang jiwanya sudah tidak jujur. Iya, dan ini yang membuat kita mudah-mudahan kita lebih sungguh-sungguh lagi mendoakan bangsa kita ini, karena sudah begitu sangat membutuhkan kekuatan doa kita semua. Iya. Ternyata kaderisasi dakwah kalah bila dibanding dengan kaderisasi koruptor. Ya, kaderisasi dakwah tidak membuat mesin dia cepat selesai, lama sekali. Tapi kaderisasi koruptor cepat sekali. PNS muda gajinya selalu. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tersisa sedikit saja, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sedikit yang memang tidak punya keberanian untuk berbohong. Dan sesungguhnya begitulah yang namanya jiwa manusia. Ya, tidak bisa kalau disuruh berbohong, itu nggak bisa, nggak sanggup, betul-betul tidak sanggup. Sebagai contoh, mari kita merasakan sendiri, membuktikan sendiri bahwa kita memang tidak bisa berbohong, bahwa kita itu inginnya jujur. Kita itu inginnya jujur. Sebenarnya sederhana saja, betapa kita menginginkan jujur adalah kalau kita dibohongi, jengkel nggak? Jengkel kan kalau kita dibohongi. Nah, kalau kita dibohongi jengkel, sebenarnya kita tidak suka dengan bohong. Cuma yang ada, kalau dibohongi nggak suka, tapi kalau membohongi suka. Nah, itu yang menjadi sebuah tanda tanya, ini sebenarnya jiwanya terjadi apa? Ya, kok kontradiksi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan teman-teman sekalian, mari kita buktikan sendiri kalau kita adalah jiwa yang beriman, yang selalu menginginkan kejujuran dalam hidup ini. Kita semua melihat gambar ini, dan kalau kemudian ada pertanyaan, inginkah kita berada di tempat ini? Adakah yang tidak jujur menjawab? Ya, semua kita siapapun pasti akan mengatakan. Siapa yang tidak? Iya. Mudah-mudahan ini sebuah sinyal yang baik bahwa kejujuran itu masih bersemayam di dalam jiwa kita. Nah, kalau orang sudah kehilangan kejujuran di dalam jiwanya, ditanya begini, kadang memang ada juga yang geleng-geleng kepala. Nggak mau saya ngapain di situ. Jadi kan kalau ada uang untuk kesana, saya ambil uangnya, saya pakai buat bersih ke Eropa. Nah, itu berarti orang tadi sudah betul-betul jiwanya tidak lagi memiliki kejujuran. Semua kita, jangankan yang pernah, yang belum pernah ya, yang sudah sering kesana juga pasti akan terisak, ya Allah, kapan saya bisa di sini, yang bergabung bersama jamaah kaum muslimin yang lain, berada di dekat makam Ibrahim, ya, di Bultaza, di Hijir, Ismail. Kapan ya Allah kesempatan itu Engkau hadirkan untuk kami? Kita menunjukkan kalau jiwa kita masih jiwa yang jujur. Contoh lain, ini juga bagian dari stimulasi untuk menelusuri adakah kejujuran itu masih bersemayam di dalam jiwa kita. Apa yang kita rasakan ketika kita melihat seperti ini? Jiwa kita merasakan suasana apa, Bapak? Adakah kekaguman? Apa yang kita ucapkan? Subhanallah, itu si kecil jadi imam, makmumnya orang-orang Tuhan. Iya, kita tidak akan melihat gambar ini sambil lalu, enggak. Pasti ada sesuatu kan, ada kesan di dalam diri kita. Subhanallah. Contoh lain, nah ini
Ini kisah tentang adik kita Abdurrahman Farid yang usianya belum genap 4 tahun, tidak sekian, tapi dia sudah hafal Al-Quran. Beliau sedang membaca doa khatmul Al-Quran. Kita melihat si kecil yang usianya baru 3 tahun tapi hafal Al-Quran. Mungkinkah jiwa kita biasa-biasa saja? Mungkin. Kita masih akan melihatnya ya, mulia sekali Tuhannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya yakin di dalam jiwa kita terbersit sebuah harapan. Ya Allah, kiranya nanti saya dikaruniai keturunan bisa seperti beliau. Itu menunjukkan kalau jiwa kita adalah jiwa yang jujur. Saya yakin tidak ada di antara kita yang kemudian menyalahkan orang tua. Orang tua gimana masih kecil mau disuruh hafal Quran. Nah, yang kecil itu ya kerjaannya main, tidak kemudian disuruh Quran, kasihan dia kehilangan masa kecilnya. Saya yakin kita tidak memiliki suara-suara seperti itu di dalam jiwa kita. Yang ada adalah Subhanallah. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana pula kalau seandainya ada pengumuman seperti ini? Mari kita temukan, adakah kejujuran di dalam jiwa kita? Ini betul. Kira-kira apa reaksi kita? Iya, kalau Ramadan belum habis, ada pengumuman seperti ini. Disambut dengan apa Bapak Ibu? Kalau ini mungkin lebih spesifik lagi. Ini betul-betul menjadi ujian siapakah yang sebenarnya jiwanya jujur. Kalau orang jiwanya jujur ada pengumuman seperti ini, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini yang memang saya tunggu-tunggu, ini yang memang saya harap. Itu jiwa yang jujur. Adakah seperti itu ada pada diri kita? Insya Allah. Termasuk apa yang terjadi pada saat kita sholat. Iya, sudah iqamah, kemudian kita lihat imamnya, kok beliau yang saya tahu ini mesti bacanya kalau nggak Ar-Rahman ya Al-Waqi'ah. Kalau di dalam jiwa kita ada kejujuran, apa yang terjadi? Pegang apa kita? Pegang dada kan sambil mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi kalau pegang kepala, waduh, tahu gini, mendingan tadi saya di masjid yang lain aja. Jadi sangat beda antara jiwa yang jujur dengan jiwa yang tidak jujur. Mudah-mudahan kita pun menemukan kejujuran di dalam jiwa kita ketika kita melihat tulisan ini. Adakah yang tidak sepakat? Ada yang tidak sepakat? Jangankan para wanita, jangankan para ibu, kita para laki-laki, insya Allah betul-betul sepakat bahwa kasih
itu sepanjang zaman. Ya, tidak pernah hilang. Iya, tidak pernah lapuk oleh karena hujan, lekang oleh karena panas. Itu yang kita paham. Itu jiwa jujur. Kalau orang jiwanya nggak jujur, enggak tuh. Saya melihat ibu saya tidak seperti itu. Ya, itu berarti sebenarnya orang yang seperti ini tandanya dia tidak lagi menyimpan kejujuran di dalam jiwanya. Apa yang kita lihat ketika kita melihat ini? Adakah di antara kita yang tidak kagum? Kalau kita kagum, itu bukti bahwa kita menyimpan kejujuran di dalam jiwa kita. Dan tidak bisa mengelak. Ini betul-betul luar biasa. Nah, bagaimana dengan ini? Wah, ini sih nyindir saya ini. Tahu saya nggak bisa naik sepeda. Ya, kalau kita melihatnya dengan jiwa jujur, bukankah kita akan memuji Allah? Ya Allah, Subhanallah. Nah, bagaimana dengan yang satu ini? Ya, kalau jiwa kita jujur, pasti kita akan mengagumi, ya Allah, ini ciptaanmu. Itu kalau jiwa jujur. Tapi kalau orang jiwanya tidak lagi menyimpan kejujuran, lihat kayak gini, paling ucapannya buset, wow, luar biasa. Beda dengan orang yang jiwanya jujur, dia akan mengatakan subhanallah. Iya. Bagaimana dengan yang satu ini? Ya Allah, ini pun. Iya, kita hanya bisa mengatakan subhanallah. Nabi kita lebih menemukan kembali bahwa sebenarnya cikal bakal kejujuran itu ada di dalam jiwa kita. Hanya saja kadang sering tertutup, mungkin oleh kesombongan, atau oleh ketakutan, atau oleh khayalan yang membuat kita akhirnya tidak lagi mengkaitkan hal-hal yang menakjubkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama menemukan jiwa-jiwa jujur di dalam diri kita dari peristiwa berikut ini. Kita pernah melihatnya, tapi kita ingin menguatkan kembali. Subhanallah. Bapak Ibu, kalau kejujuran masih ada di dalam jiwa kita, niscaya kita tidak mungkin tidak tergetar melihat salah satu bukti keagungan Allah ini.